Kadang tuh ya, yang bikin review itu jadi nggak objektif adalah suasana hati si pereview. Sebenarnya Antares ini kalau mau dicari kekurangan-kekurangannya ini juga banyak kayak di novel Antariksa kemarin. Cuma karena kayaknya hari ini saya moodnya lagi bagus gitu, jadi pas bacanya itu lucu-lucu aja gitu loh. Atau apa ya, bisa dibilang tuh saya bisa menikmati ceritanya Antares ini. Dan ketika bertemu sama sesuatu yang kayaknya nggak nyambung gitu, saya tuh malah, ih apa sih, kocak banget reaksi saya. Jadi bukan yang cringe atau kayak nyebelin gitu, tapi malah saya ngeliatnya lucu. Bisa jadi karena karakter-karakter di novel Antares ini yang memang kocak-kocak pada dasarnya, dan itu konsisten ya. Penulis di sini bagus banget ngasih gambaran tokoh-tokohnya itu yang mereka suka bercanda kalau lagi ada di circle-nya, tapi kemudian garang ketika sedang menjalankan perannya sebagai anak geng motor. Jadi konsistensinya itu yang bikin saya ngelihat ketika mereka lagi bercanda, oh ya memang lagi mereka waktunya bercanda. Kemudian gaya penulisannya yang ya lebih natural dan realistis ya untuk anak-anak SMA gitu. Jadi walaupun mereka ini anak geng motor, tapi karena mereka masih SMA, jadi ya cara berdialognya, cara bicaranya yang kayak anak SMA. Ketika mereka lagi ada di sekolah dengan guru-gurunya, ya seperti itulah gitu interaksi mereka. Nggak ada yang berlebihan dalam hal interaksi antar tokohnya. Sampai sejauh ini ya, saya di halaman 280 sekarang. Sejauh ini ya enak-enak aja gitu bacanya, walaupun tetap banyak hal-hal yang mengganggu. Yang pertama nih, yang ganggu nih di novel Antares, saya nggak tahu Antares ini blasteran atau murni orang Indonesia. Setahu saya nggak ada orang Indonesia itu yang matanya hijau. Adanya tuh malah mata biru, tapi juga nggak di Jakarta, say. Jadi itu ganggu banget ya, karena ya diulang-ulang sama kayak di novel Antariksa kemarin. Informasi-informasi semacam ini diulang-ulang terus, kayak penulisnya tuh mau mastiin ke kita kalau ini beneran loh, Antares ini nih matanya hijau loh. Mungkin karena dia juga sadar kalau itu nggak realistis gitu ya, jadi harus diingetin terus kalau dia punya mata hijau. Kemudian ketemunya Antares sama Zea di awal itu menurut saya sebenarnya agak aneh gitu ya, ngapain Zea harus nutup mukanya. Terus akhirnya saya nyari filmnya kan, dan ternyata series ya di WTV. Dan saya udah begitu nonton episode pertamanya itu kemarin, udah cukup, mending baca bukunya karena serialnya itu jauh lebih norak daripada bukunya. Saya nggak tahu ya kok bisa ya mereka bikin acara TV kayak gitu jalan ceritanya, ya Allah. Kemudian setelah itu interaksi mereka ya oke lah, nggak apa-apa gitu, karena lucu-lucu aja gitu saya bacanya. Abis itu ketemunya Sandra sama Zea itu juga aneh banget, dan itu maksa karena Sandra ketemu sama Zea, ditolongin sama Zea karena Sandra lupa atau dompetnya hilang dan dia nggak bisa bayar belanjaan. Padahal abis itu Sandra nanya sama Zea, nomor rekening berapa biar saya ganti. Lah tadi pas belanja kenapa nggak transfer aja, kan bisa. Itu aneh banget sih menurut saya, dan mungkin harusnya bisa diedit lah ya bagian itu. Cuma hal yang aneh juga di novel ini adalah oke, mereka anak motor, mereka geng motor, tapi seberapa kuat sih pengaruh mereka di sekolah sampai mereka bisa loh tawuran di sekolah, mereka bisa loh bikin sekolah pulang cepet cuman gara-gara mau tawuran. Itu menurut saya aneh banget, karena kayaknya nggak mungkin deh walaupun sekuat apapun pengaruh mereka di sekolah sampai mereka bisa tawuran di sekolah, kecuali kalau memang sebesar apa ya pengaruhnya gitu ya. Saya tuh ngebayanginnya tuh kayak, terus emang gurunya nggak bisa lapor polisi gitu kalau ada tawuran di sekolah, kan aneh banget. Dan karena sekolahnya itu kan disebut sebagai sekolah elit ya, saya nggak tahu ya gimana sekolah elit itu seharusnya atau seperti apa yang aslinya. Cuma kalau dilihat dari penulisnya ini kan masih SMA ya, hebat loh, SMA udah bisa bikin cerita sepanjang ini. Penulisnya ini kan sekolah di BPK Penabur. Kalau di tempat saya dulu, kalau anak yang sekolah di BPK Penabur itu udah kayak eksklusif sih memang gitu. Walaupun ya nggak tahu kita di dalamnya kayak apa. Cuma
kalau dilihat dari interaksi mereka, terus gaya hidup mereka di dalam buku ini, itu kayak anak SMA biasa gitu. Apakah si penulis ini mau nunjukin ke kita bahwa anak SMA elit itu juga ya sebenarnya kelakuannya sama aja loh kayak anak SMA biasa, atau ini sebenarnya adalah kekurangan yang dilupakan sama si penulis? Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu juga gimana sebenarnya aslinya sekolah elit itu seperti apa. Cuma ya itu tadi, karena cara berinteraksi anak-anaknya di sini, tokoh-tokoh di sini ini bener-bener bisa saya bayangkan sebagai anak SMA, makanya saya ngelihatnya asik-asik aja gitu, karena memang ya anak SMA biasanya kayak gitulah interaksinya. Walaupun narasinya itu sih yang menurut saya kadang-kadang agak gimana ya gitu, atau ya seharusnya bisalah diperbaiki gitu. Tapi akhirnya saya ngelihatnya sih kayak baca Antares ini kayak baca Lupus aja gitu. Kalau kalian tahu cerita anak-anak SMA zaman dulu itu Lupus, dan itu kan komedi. Jadi saya nganggap Antares ini ya cerita komedi aja akhirnya gitu. Walaupun penulisnya mungkin nggak bermaksud untuk bikin Antares ini jadi cerita romcom kan sebenarnya, cuma karena cara penulisannya, gaya penulisannya yang seperti itu, akhirnya saya ngeliatnya ya udahlah anggap aja romcom. Jadi ya udah nggak usah dianggap terlalu serius, ketawa-ketawa aja. Ya banyak sih sebenarnya hal-hal yang agak-agak nggak masuk akal gitu, kayak waktu Zia diajak Antares ke rumah, nggak tahu itu rumahnya atau rumah siapa, ketemu sama keluarga besarnya, tiba-tiba berenang tengah malam sepupu-sepupunya, itu kan aneh sebenarnya. Dan acara udah selesai, dia mau pulang, tapi setelah dia nggak jadi pulang malah makan bareng sekeluarga besar. Itu berantakan sih menurut saya. Terus abis itu nih barusan di halaman berapa tadi, 270 ya kalau nggak salah, saya tuh baru sadar kalau ternyata Zea itu belum pernah ke markasnya Calderios. Udah sepanjang ini perjalanan kita, sudah 270 halaman. Missnya sih di situ ya, ada beberapa kali mereka ketemu dan saya pikir itu ketemuannya di markas, ternyata bukan ya, karena ya ini tadi begitu di halaman 270 baru dikasih tahu kalau si Zea ini baru pertama kali ke markasnya Calderios ini di halaman 270 ini. Jadi yang sebelum-sebelumnya kemarin itu bukan di markas. Bahkan yang Zea pingsan karena habis dipukul sama gengnya itu nggak tahu dibawa pulangnya ke mana sama mereka. Karena saya pikir itu dibawa pulangnya tuh ke markas loh. Itu dibawa pulangnya ke rumah Antares atau kemana. Kalau dibawa pulang ke rumahnya Antares, kok nggak ada interaksi sama orang tuanya? Itu sih, cuma ya itu tadi, karena saya nganggapnya ini romcom aja, jadi saya ya udahlah asik-asik aja gitu bacanya, seru ceritanya. Dan sekarang sudah mulai tampak lebih rumit konfliknya, jadi kita lanjutin aja.
Oke, jadi salah satu hal menarik setelah saya baca Antares ini adalah bahwa cerita-cerita semacam ini, anak-anak geng motor, ternyata cukup populer di Wattpad atau cerita-cerita online. Ini juga kemarin dikonfirmasi sama salah satu murid saya, katanya ya Wattpad tuh banyak banget yang ceritanya yang semacam ini gitu, terutama yang rame, yang banyak pembacanya. Itu cukup menarik buat saya karena ketika saya masih seumuran anak-anak SMP atau SMA dulu, lebih suka baca cerita yang relate gitu sama kehidupan saya. Dan di dunia nyata itu biasanya anak-anak geng motor itu nggak ketahuan ketika dia di sekolah, ya dia kayak anak sekolah biasa, berinteraksi dengan teman-temannya seperti biasa. Dia akan baru muncul karakter anak gengnya itu setelah dia pulang dari sekolah, baru dia akan jadi anak geng motor. Sementara kalau di dua cerita yang saya baca ini, mereka itu diketahui identitasnya sebagai anak geng motor walaupun posisinya ada di sekolah. Itu buat saya agak unik ya, karena biasanya untuk genre yang seperti ini biasanya kita lebih suka sama cerita yang realistis gitu. Kalau dia fantasi ya fantasi aja sekalian, sementara ini kan ceritanya slice of life gitu ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya penulisnya ini mau genre apa untuk bukunya, karena buat saya Antares ini romcom. Karena kalau misalnya saya mau baca Antares dengan persepsi bahwa ini adalah novel action atau novel romance, saya akan sangat kecewa. Sehingga untuk membuat pikiran saya tetap positif, ya udah saya anggap aja Antares ini sebagai novel komedi daripada kesel sendiri kan. Tapi kalau mau dibandingkan dengan novel Antariksa yang kemarin saya baca, saya bisa bilang kalau Antares ini ya lebih baik daripada novel Antariksa, karena idenya menurut saya jauh lebih bagus daripada novel Antariksa, walaupun eksekusinya ya masih belum matang. Padahal sebenarnya kalau misalnya mau diedit lagi, diperbaiki lagi, ini bisa jadi ide cerita yang bagus. Setelah ini mungkin saya mau istirahat dulu baca novel Wattpad, tapi nanti tetap saya akan baca-baca novel-novel yang biasa dibaca sama anak-anak murid saya. Cuma untuk kali ini saya pengen istirahat dulu, saya pengen baca. Saya butuh cerita yang lebih serius untuk dibaca, yang nggak bikin bingung. Cukup menyenangkan akhirnya tahu cerita-cerita macam apa yang biasa disukai sama anak-anak remaja zaman sekarang. Dan itu tadi reviewnya untuk Antares. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya.